Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Irwansyah dengan NIM 20156-21006. Kali ini saya akan menjelaskan materi OOP di dalam Java yang terdiri dari slogan Java Wora, atribut, metode, kelas, tipe data objek dan primitif, modifier, dan constructor. Pertama-tama saya akan menjelaskan slogan Java Wora, write once, run anywhere. Di sini saya akan memperlihatkan gambarnya. Ini dia. Yang dimaksud write once, run anywhere di sini adalah kita hanya cukup membuat satu kali program dan codingan program tersebut dapat dieksekusi di sistem operasi manapun. Contohnya di sini Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Karena Java berjalan di atas JVM yang dapat berjalan di sistem operasi masing-masing. JVM disediakan oleh pihak Oracle sehingga kita dapat mendownloadnya dengan sistem operasi yang kita gunakan. Sehingga di sini kita tidak perlu lagi membuat JVM karena JVM lah yang berjalan di sistem operasi, bukan Java yang kita buat. Ya, sehingga dia ada slogan write once, run anywhere. JVM di sini memiliki kepanjangan yaitu Java Virtual Machine. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atribut, metode, dan kelas. Di sini saya akan menggunakan NetBeans untuk membuat contoh program Java sederhana. Oke, di sini terdapat kelas latihan dan metode main. Di sini saya akan menjelaskan atribut. Atribut, apa itu atribut? Atribut adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Contohnya seperti integer, char, string, dan lainnya. Sebentar saya akan jelaskan di materi ke-6 tipe data. Materi ke-5 tipe data objek dan primitif. Sini saya akan jelaskan atribut. Contohnya saya akan membuat atribut sederhana seperti contohnya integer, in umur, dan juga string nama. Umur sama dengan kalau string harus memakai tanda petik, kalau integer tidak perlu. Kita ketikkan system out print, nama saya adalah tambah terus nama. Kita ketikkan lagi system out print, umur saya adalah umur. Ini dia, nanti setelah dieksekusi yang muncul nama saya adalah Ade dan umur saya adalah 18. Kita coba running.
ini setelah dieksekusi, jadi nama saya adalah AD dari atribut umur, dan umur saya adalah dari atribut nama, dan umur saya adalah 18 dari atribut umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan seperti apa itu metode. Metode adalah sekumpulan baris kode yang dapat menjalankan tugas tertentu. Metode dapat mengembalikan suatu nilai ataupun tidak, dapat mengembalikan nilai seperti return value ataupun tidak seperti void. Contohnya di sini saya akan membuat metode sederhana, contohnya hobi seperti public void basket. Saya suka bermain basket. Nah, nantinya metode basket di sini akan dipanggil oleh metode main method, karena yang akan dieksekusi nanti hanya main method ini, bukan metode basket. Jadi metode basket yang ini harus dipanggil ke main method. Jadi kita ketikkan basket titik koma, salah. Nah, ini dia. Nama saya adalah Ade, umur saya adalah 18, dan saya suka bermain basket. Oke, setelah seperti ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang dapat mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai, yaitu return value dan void. Sebelumnya saya hapus dulu ini. Kita buat satu atribut public string name, kemudian kita buat metode void set name titik koma. Ketik. This name sama dengan name, jadi terus ini return Oke, setelah seperti ini, sini sudah ada void yang void yaitu metode yang tidak mengembalikan nilai, dan ada metode yang mengembalikan nilai yaitu return ini. Selanjutnya kita buat kelas baru untuk menambahkan main method. Kita ketik main. Jadi kita buat main method. String
Terus kita ketikkan nama kelas yang tadi, latihan, untuk memanggil kelas yang tadi, untuk memanggil kelas ini public class latihan sama dengan setelah itu kita ketikkan name untuk memanggil string nama atau name. Ini sudah memanggil mengembalikan nilai nama, dan kita masukkan nilai namanya itu AD. Terus kita ketikkan system out print nama saya adalah Oke, kita ketikkan sini m titik untuk memanggil metode dari kelas latihan. Kita ketikkan sini get name. Memanggil kelas latihan, get name untuk memanggil metode untuk mengeksekusi metode yang mengembalikan nilai nama ini, sehingga nanti hasil dari eksekusinya itu nama saya adalah get name ini, yaitu nama saya adalah name aja. Coba kita running. Oke. Ini dia, nama saya adalah Ade. Selanjutnya saya akan ke materi kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau prototype atau rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi suatu program yang akan dijalankan, di mana yang di dalamnya terdapat atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan program tersebut. Di mana yang saya jelaskan tadi, di dalam kelas itu terdapat atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Di sini tadi saya sudah jelaskan atribut atau tipe data in dan string, dan satu metode dimana kelasnya itu latihan 2. Ini adalah contoh program Java yang sederhana. Di dalam membuat kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu di dalam satu file Java boleh terdapat lebih dari satu kelas. Yang kedua, nama file Java harus sama dengan nama kelas yang bersifat public. Jadi ini latihan 2, nama file Java-nya juga latihan 2.java. Ini latihan, nama filenya juga latihan.java. Jadi yang ketiga itu di dalam satu file Java, kelas yang bersifat public hanya boleh satu. Jadi kelas yang bersifat public di dalam satu file Java itu hanya boleh satu. Yang keempat, jika tidak ada kelas yang bersifat public di dalam satu file tersebut, maka nama filenya boleh bebas.
Oke, itu saya penjelasan dari saya bagian kelas. Selanjutnya saya akan berpindah ke tipe data objek dan tipe data primitif. Tipe data di dalam Java terdapat dua macam, yaitu tipe data objek dan primitif. Tipe data primitif adalah tipe data yang bukan berasal dari kelas atau bukan berupa kelas. Tipe data primitif ini memiliki ciri yang diawali dengan huruf kecil. Sedangkan tipe data objek, dia berupa kelas. Tipe data objek memiliki ciri diawali dengan huruf besar. Tipe data primitif antara lain yaitu yang pertama itu tipe data integer, di mana tipe data integer ini untuk bilangan bulat seperti 6, 7, 5, dan lainnya. Yang kedua yaitu tipe data float atau double. Tipe data float atau double ini untuk bilangan pecahan seperti 3,2, 5,15, dan lain-lain. Yang ketiga itu tipe data boolean. Tipe data boolean ini untuk berisikan nilai true atau false. Dan yang keempat itu tipe data char, di mana tipe data char ini untuk satu karakter. Contohnya seperti A, Z, dan lainnya. Sedangkan tipe data objek antara lain yaitu yang pertama itu tipe data string. Tipe data string ini digunakan untuk kumpulan karakter. Contohnya seperti nama orang, yang seperti program yang tadi saya buat menggunakan tipe data string, di mana tipe data string tersebut contohnya seperti AD dan lain-lain. Yang kedua itu tipe data array, di mana tipe data array ini untuk mengelompokkan tipe data yang lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu tipe data objek, di mana tipe data objek ini adalah tipe data khusus. Tipe data khusus yang memiliki function atau metode sendiri. Oke, di sini saya akan mencoba satu contoh tipe data primitif yaitu float. Di sini saya sudah membuat float nilai, saya tinggal menambahkan saja nilai sama dengan sini harus kita buat seperti ini, float. Setelah itu kita ketikkan untuk memanggil nilai yang tadi. Kita coba running. Ini dia salah satu contoh tipe data primitif yaitu float untuk masukkan nilai yang pecahan seperti ini 8,9. Ini 18 itu tipe data integer, dimana dia ada tipe data primitif untuk angka 18, 19, dan lain-lain. Dan string adalah contoh tipe data objek. Oke, saya akan berpindah ke materi selanjutnya yaitu modifier. Di dalam suatu kelas terdapat atribut dan metode, biasa disebut member. Di dalam suatu member terdapat tingkatan yang disebut modifier. Secara umum modifier terdapat 3 tingkatan, yaitu public, private, dan protected. Jika 3 kata kunci tersebut tidak digunakan, maka kelas atau member tersebut tidak mempunyai modifier atau no modifier. Masing-masing modifier akan menentukan di mana masing-masing modifier akan menentukan member dapat diakses di mana saja. Contohnya seperti modifier public. Modifier public akan membuat kelas dan member bisa diakses dari mana saja. Contohnya seperti program yang saya buat ini. Di sini saya menggunakan kelas latihan, di mana kelasnya tidak menggunakan modifier. Di sini atributnya string menggunakan modifier public, dan di sini metodenya
new name, dimana menggunakan modifier public juga, dan saya akan coba import ke package latihan titik latihan, dimana kelas latihan ini dari package latihan. Saya akan coba import ke package latihan titik latihan di sini. Maka jika kita tidak menggunakan modifier public, ini akan terjadi error. Dapat lihat sini, latihan is not public in latihan. Maka solusinya adalah kita mengubah kelas yang tadi ini menjadi public. Seperti ini. Maka ini sudah bisa digunakan karena di sini kelasnya modifiernya saya rubah jadi public. Yang kedua, private. Modifier private ini membuat member hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Seperti contoh yang saya buat ini. Di sini terdapat kelas manusia dan terdapat atribut string yang memiliki modifier private. Di sini ada metode setName, modifier public. Di sini ada metode getName, dimana modifiernya public. Sini saya telah buat kelas baru, kelas main, untuk mengeksekusi atribut yang ini tadi, string, dimana modifiernya dia private. Maka di sini saya akan langsung buat seperti ini. Di sini terdapat error, dimana situ bertuliskan name has private access in manusia. Jadi solusinya itu agar di sini tetap private juga, tidak perlu diubah. Jadi solusinya kita akan menggunakan metode setName dan metode getName. Kenapa? Karena kedua metode ini bersifat public di sini. Karena kedua metode tersebut akan selalu diberikan public. Kita akan hapus ini. Kita gunakan setName. Kemudian kita tulis isi dari atribut name. Kita coba running. Ini dia, telah berhasil. Nama saya adalah Ade. Yang ketiga yaitu private, dimana modifier private ini akan membuat member dan kelas hanya bisa diakses dari kelas itu sendiri, subkelas atau kelas anak, dan kelas yang mempunyai package yang sama dengan dia. Seperti ini contohnya. Di sini package manusia, kelas manusia, dan kelas main juga memiliki package yang sama, package manusia juga. Di sini saya akan ubah atribut ini, atribut string. Modifiernya saya akan ubah dari private menjadi protected. Seperti ini. Dimana ini masih bisa diakses karena masih di package yang sama, yaitu package manusia. Sini kita ganti namanya untuk membuktikannya kalau betul. Dewansyah. Kita coba running. Ini dia masih bisa di running. Tetapi kalau di luar package seperti ini, kita ke package default. Kita buat kelas baru dulu di sini. Kita coba import. Ini juga buat public.
maka itu akan terjadi error seperti ini. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang modifier. Selanjutnya saya berpindah ke materi konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat satu objek. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat konstruktor ada 3, yaitu yang pertama, kelas dan nama konstruktor harus sama. Jadi nama konstruktor yang akan kita buat harus sama dengan kelas. Yang kedua yaitu tidak ada return type yang diberikan ke dalam tubuh konstruktor signature. Dan yang ketiga yaitu tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Saya akan memberikan contoh konstruktor di dalam program Java secara sederhana. Di sini nama kelasnya yaitu test dan modifiernya public class test. Saya akan membuat konstruktornya di mana konstruktor itu harus sama dengan nama kelasnya. Jadi kita tulis public test, buka kurung. Sini kita langsung masukkan eksekusi konstruktor. Terus kita buat main metodenya agar konstruktor tersebut dapat dieksekusi. Tadi saya katakan bahwa ketika program dijalankan, konstruktor akan memberikan nilai awal ketika ada pada saat perintah new. Kalau kita buat perintah test, oke, sama dengan new test. Jadi di sini kita bisa langsung running programnya. Dan nanti yang akan muncul itu eksekusi konstruktor. Ini dia. Baik, mungkin itu saja penjelasan tentang konstruktor dari saya. Saya sudah jelaskan tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.